Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Jang-uk yang sudah melihat mata biru Naksu. Dan inilah Alchemist of Souls. Di episode sebelumnya terlihat Buyon yang sedang dikejar oleh monster dan tiba-tiba Jang-uk datang menyelamatkannya. Jang-uk lalu melihat ada tanda biru di mata Buyon yang merekah bagai bunga, dan tanda itu sangat mirip dengan tanda milik Mudok yang diisi jiwa Naksu saat itu. Jang-uk lalu bertanya kepada Buyon, "Siapa kau sebenarnya?" Buyon menjawab, "Aku pemindah jiwa yang memiliki bercak biru di mata ini, dan aku bukanlah jin Buyon." Belum sempat Buyon menjelaskannya, tiba-tiba pangeran datang. Jang-uk langsung menutup mata Buyon karena dia khawatir pangeran melihatnya. Mereka lalu menghampiri tengkorak yang ditemui Buyon sebelumnya, dan di situ terdapat bola biru misterius. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah batu es. Tapi batu es itu tidak memiliki energi langit dan bahkan menyerap energi manusia. Buyon lalu bertanya, "Kenapa kalian ada di sini?" Jang-uk pun menjawab Buyonlah yang memanggilnya ke sini. Ternyata pangeran dan Jang-uk bekerja sama selama ini. Pangeran menyusun rencana untuk mengalahkan Jinmu. Karena dia membuang kura-kura yang sangat ia sayangi, pangeran sengaja memerintahkan Jang-uk untuk pergi ke perbatasan utara. Tapi sebenarnya Jang-uk tidak pergi ke sana dan bersembunyi di suatu tempat yang telah disediakan. Dan itu semua bertujuan untuk memancing Jinmu. Pangeran lalu masuk ke organisasi rahasia Jinmu agar dia tahu komposisi kekuatan dan rencananya, supaya bisa mencari celah untuk menyerangnya. Saat Buyon memasuki Guido, Jinmu langsung menggerakkan organisasinya karena dia beranggapan Buyon akan terjebak di sana dan Jang-uk telah pergi ke perbatasan utara. Mendengar itu, pangeran langsung datang menemui Jang-uk dan membeberkan semua rencana Jinmu. Tapi dia mengatakan ada satu masalah di sini, karena sekarang Buyon sedang terperangkap dalam Guido. Di saat mereka bingung memikirkan cara untuk menyelamatkan Buyon, tiba-tiba ada seekor kura-kura. Dan itu kura-kura pangeran yang sebelumnya dibawa Buyon masuk ke dalam Guido. Ternyata kura-kura itu keluar melalui portal yang dibuat Buyon tanpa disadarinya, dan mereka pun bergegas menyelamatkan Buyon. Buyon palsu atau Naksu lalu menyadari bahwa Buyon aslilah yang sebenarnya membuat portal tersebut yang bertujuan untuk menyelamatkan tubuhnya. Oke lur, dari sini kita manggilnya Naksu aja ya biar nggak bingung, karena sekarang Buyon perlahan mulai eksis. Shin berpindah ke Puan Jin. Dia menceritakan ke Guru Li bahwa saat ini Buyon berada dalam Guido. Dia juga merasakan jiwa Naksu sudah bangkit di tubuh putrinya, dan dia menanyakan apakah Buyon akan bangkit seutuhnya seperti yang dikatakan Soyul. Guru Li menjawab dia pasti selamat dari Guido karena dalam tubuh itu ada jiwa yang sangat kuat. Guru Li balik bertanya kepada Puan Jin perihal penggunaan batu es dahulu yang digunakan untuk menyelamatkan putrinya yang meninggal dalam kandungan, dan itu adalah Jin Buyon. Guru Li mengatakan bahwa batu es yang kini ada pada tubuh Jang-uk adalah peninggalan dari Tuan Seonggeong untuk menyelamatkan Jin Soran. Tapi akhirnya Jin Soran pun mati. Dia curiga bahwa jiwa Jin Soran tertinggal dalam batu es itu, yang artinya sebenarnya Buyon sudah mati sejak dalam kandungan, dan yang lahir ke dunia itu adalah Jin Soran.
Scene berpindah kepada Soyul. Dia menemukan sebuah ramuan pada saat pemakaman Soi. Ramuan itu disinyalir dapat mempengaruhi pikiran seseorang dan menuruti semua perintah tuannya. Soyul lalu menyelidiki ramuan tersebut. Dia mendatangi bawahan Soi dan bertanya tentang apa yang diketahuinya tentang ramuan itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah obat bius lonceng karena orang yang meminum ramuan tersebut akan mendengar suara lonceng, kemudian menjadi gila. Dia juga menceritakan bahwa obat itu pernah digunakan ke seorang gadis dari desa Sari. Mendengar itu, Soyul terkejut. Dia curiga bahwa dahulu ketika Naksu membantai Songrim karena pengaruh dari ramuan tersebut. Sementara itu, Jang-uk terus memikirkan Naksu. Dia memutar semua memorinya. Ingatan Buyon dan Naksu sangatlah sama. Begitu juga kata-kata yang selalu diucapkannya. Dia juga ingat bahwa Guru Li pernah berpesan untuk mengungkap rahasia Puan Jin. Dia lalu berpikir Naksu dan Buyon adalah orang yang sama. Pangeran lalu berpamitan kepada Naksu karena dia harus kembali menemui Jinmu sesuai rencana. Dan sekarang dalam Guido hanya ada Naksu dan Jang-uk. Naksu pun mempersilahkan Jang-uk bertanya apapun tentang dirinya saat ini, tapi Jang-uk menolak. Dia tidak ingin mengetahui kebenarannya walaupun dia sudah menyadarinya. Jang-uk lalu membuat pilihan kepada Naksu. Apakah dia harus menyelesaikan tugasnya atau hidup bersamanya dalam Guido? Ini jelas pilihan yang sulit untuk mereka, karena mereka sudah saling mencintai dalam dua kehidupan. Tapi mereka sadar bahwa tinggal dalam Guido adalah tindakan yang salah. Naksu lalu memerintahkan Jang-uk untuk keluar menghabisi semua pemindah jiwa yang ada. Tapi sebelum itu dia juga harus membunuhnya. Karena Naksu sendiri merupakan pemindah jiwa. Tentu saja Jang-uk tak sanggup melakukan itu, dan karena Naksu akan lenyap dengan sendirinya, mereka pun memutuskan untuk tidak saling mengenali dan hidup bersama dalam penderitaan. Sementara itu Songrim sedang menyusun rencana. Pak Danggu ditugaskan untuk pergi ke Jinyowon untuk berjaga-jaga. Soyul dan Sang Ho bertugas untuk masuk ke Chongbuguan, dan Pak Jin akan pergi ke kerajaan mengungkapkan semua kebusukan Jinmu pada raja. Siang pun berganti malam. Jinmu dan organisasinya akan melakukan pergerakan. Beriringan dengan itu, Songrim pun bergerak sesuai rencana dan perang pun dimulai. Jang-uk lalu keluar dari Guido. Dia langsung mendatangi ruang rahasia Jinmu. Jang-uk menyadari bahwa ruangan itu ditutup oleh sebuah tabir, dan dengan sedikit gerakan tabir itu berhasil dimusnahkan. Jang-uk lalu membuat beberapa tabir yang berfungsi untuk memanipulasi ruang dan waktu, dan dia membelah dirinya menjadi beberapa jiwa. Jang-uk lalu memusnahkan semua pemindah jiwa yang ada di situ seorang diri dengan satu waktu. Dia juga mengirim Jinmu ke Guido sesuai keinginan Naksu. Jinmu begitu kegirangan saat dirinya menemukan batu es dalam Guido, dan Naksu datang menawarkan bantuan kepada Jinmu untuk menjadikan batu es itu menjadi miliknya. Jinmu yang memang sangat menginginkan hal itu pun dengan senang hati menerima bantuan Naksu. Tapi apa yang terjadi? Tubuh Jinmu mengering bagai ranting pohon yang tinggal menunggu waktu untuk hancur. Dia lalu membuka identitasnya bahwa dirinya adalah Naksu.
orang yang dilatihnya sebagai pembunuh bayangan dan menjebaknya dalam lingkaran kebencian. Akhirnya Naksu menemukan perisai Jinyowon dan berhasil keluar dari Guido dengan selamat. Soyu lalu menemui Naksu. Dia menjelaskan tentang obat bius lonceng kepadanya. Soyu lalu menjelaskan bahwa dahulu saat dia membantai orang Songrim dan menusuk Jang-uk, itu karena dirinya dipengaruhi oleh obat tersebut dan dia tidak perlu merasa bersalah karena itu. Naksu sedikit lega mendengarnya, tapi itu tidak dapat merubah kesepakatannya dengan Jang-uk bahwa mereka akan berpura-pura tidak saling mengenali dan hidup bersama dalam penderitaan. Sementara itu Jang-uk kelelahan karena efek dari menggunakan kekuatan batu es. Dia kedinginan hingga harus menempatkan begitu banyak perapian. Pak Jin lalu menghadap raja dan melaporkan semuanya. Tapi respon raja sepertinya tidak suka dengan kejadian ini. Itu karena Songri mempunyai Jang-uk yang bisa melakukan segalanya, sehingga semua klan bahkan kerajaan tidak akan mampu berbuat banyak terhadap Songrim. Pertemuan umum pun dimulai. Naksu menjelaskan sebagai Buyon bahwa dirinya berhasil menemukan perisai Jinyowon dalam Guido. Itu membuktikan bahwa dirinya merupakan penyihir berkemampuan tinggi. Dia juga dapat melakukan penyatuan batu es yang ada dalam Guido ke tubuh Jinmu. Dan karena itu batu es kosong, maka Jinmu akan mati mengering di sana. Naksu menjelaskan itu semua untuk membuktikan dirinya berhak menjadi pewaris Jinyowon yang dapat melindungi semua artefak di dalamnya. Dengan begitu semua penyihir bahkan kerajaan tidak dapat dengan seenaknya menggunakan artefak Jinyowon tanpa persetujuannya, sehingga Hwajo tidak dapat digunakan dan dunia pun akan aman dari ancaman kekeringan. Alih-alih ingin menyelamatkan dunia, Naksu malah dapat serangan balik. Salah satu penyihir di sana mengatakan jika kau dapat memasukkan batu es ke tubuh Jinmu, maka seharusnya kau juga dapat mengeluarkannya. Jika begitu, keluarkanlah batu es yang ada pada tubuh Jang-uk, karena sekarang tak ada lagi alasan baginya untuk memiliki batu es tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa dalam kesepakatan awal, kekuatan itu hanya boleh digunakan untuk menangkap pemindah jiwa. Dan sekarang tidak ada lagi pemindah jiwa yang tersisa. Dengan kata lain, Jang-uk sudah tidak berguna lagi. Sontak saja hal itu memancing amarah Songrim, karena jika batu es dikeluarkan, Jang-uk akan mati. Salah satu penyihir langsung mengatakan bahwa memang seharusnya Jang-uk sudah mati 3 tahun yang lalu, dan itu membuat semua orang membisu. Tapi Naksu tak kehabisan akal. Dia lalu mengatakan sebenarnya masih ada satu pemindah jiwa yang tersisa. Jang-uk mengetahuinya, tapi malah mengabaikannya. Naksu lalu memerintahkan untuk mengundang Jang-uk dan mencari pemindah jiwa itu. Dan setelah Jang-uk berhasil menghabisinya, maka dia akan mengeluarkan batu es yang ada pada tubuh Jang-uk. Yang dimaksud Naksu adalah dirinya sendiri, karena dia merupakan pemindah jiwa dan Jang-uk tak sanggup menghabisinya karena cinta. Naksu pun pergi ke Danyanggok setelah mengucapkan itu. Tak lama kemudian Jang-uk datang menghadiri pertemuan umum. Mereka lalu menjelaskan bahwa batu es yang ada pada tubuhnya harus dikeluarkan. Dan mereka menyalahkan Jang-uk karena membiarkan lolos satu pemindah jiwa, padahal dia mengenalnya. Mendengar itu Jang-uk sangat emosi. Dengan amarahnya dia mengatakan akan menghabisi pemindah jiwa tersebut dan pergi meninggalkan pertemuan umum. 반드시 찾아서 확인하고 죽어 사라질 때까지 지켜봐드리지요. 네가 할 일을 하라고 한 것이야. 배를 묻는 건 이미 끝났어. Jang-uk pun mengalirkan energi ke Giok Yin Yang
dan mendatangi Naksu ke Danyanggok. Ternyata itu rencana Naksu untuk dijadikan alasan bertemu dengannya, dan mereka pun memadu kasih membasuh perih. Di sisi lain, Ratu pun panik mendengar kematian Jinmu. Ratu yang terobsesi menginginkan dirinya berpindah jiwa sangat emosi dan memerintahkan Yun-Oh untuk mencari jalan keluar. Mereka pun memasuki Guido untuk mencari Jinmu. Jinmu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ratu lalu menanyakan di mana dupa terakhir yang disimpan olehnya. Jinmu mengatakan bahwa dupa itu ada di tubuh Ratu, dan dia langsung menusuk Ratu dan mengambil dupa terakhir itu. Setelahnya Ratu baru menyadari bahwa dalang dibalik semuanya adalah Jinmu. Dia yang membuatnya menjadi korban pemindah jiwa dahulu. Setelah mendapatkan dupa itu, Jinmu lalu melakukan ritual pemindah jiwa, dan dia masuk ke tubuh Yun-Oh. Setelah itu Jinmu menghadap raja. Dia berterus terang bahwa dirinya adalah Jinmu yang berpindah jiwa ke tubuh Yun-Oh. Ternyata raja dan semua penyihir senior telah bersekongkol. Mereka sama-sama menginginkan kekuatan batu es dan bekerja sama dengan Jinmu. Shin berpindah kepada Jang Uk. Dia mendatangi Songrim yang sedang dilanda kesedihan. Terlihat 3 peti mati di sana. Entah apa yang terjadi. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.